Halo, Bro Tim, suara saya Ya, masuk? halo, masuk, masuk. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya Roni, umur 24 tahun. Ya, Saat ini bekerja di Singapura di bidang entertainment. Saya seorang performer. oke, Eh, Income saya per bulan kalau dirupiahin sekitar 77 juta per bulan. oke. Saat ini sudah menikah dan belum punya anak. Dan kondisi income keluarga saat ini awalnya saya dual income dengan istri, tapi saat ini istri lagi fokus buat hustle sama bisnis barunya. Jadi saya Ya, sekarang solo breadwinner. Eh, Pengeluaran sekitar 41 juta ya, dan saya bisa saving sisanya berarti sekitar 36 juta. ya. Eh, Breakdown portfolio ya. Sekarang saya punya obligasi Indonesia total 494 juta. Ya, Secara presentasi itu 39,8%. ya 40% lah ya. Ya, 40%. Kemudian selanjutnya ada di S&P 500, Oke, 168 juta, atau sekitar 13,5%. Kemudian ada di Bitcoin, oke, 116 juta, oke. sekitar 9,3%. Kemudian saya ada Apple juga, jadi ada double di SPYL dan Apple. Iya, Kadung nyemplung waktu itu 155 juta, lagi floating profit udah lama soalnya 12,5%. Kemudian ada BCA 60 juta, ya, 4,7%. Kemudian sisanya cash 250 juta atau oke. 20%. Ya, Berapa cash jadinya? Berapa persen? Sorry. 250 juta rupiah. Ya, Itu tersebar di percentage? beberapa 20%. Oke, Ya, tersebar di beberapa platform lah. Jadi oke. dry powder. Bagus, bagus. Em, Portfolio. ya, sebenarnya saya mau bilang investment filosofi juga sebenarnya Bro Tim. Saya Ya, jujur bukan tipe orang yang suka investasi. Sorry, lebih ya, tepatnya saya bukan tipe orang yang suka mantengin porto investasi. ya. Saya pinginnya punya portfolio itu yang bisa ditinggal dan tiap kali saya punya waktu luang itu saya bisa luangin buat belajar, baca buku, nonton film, eee, Oke, ngobrol ya. gitu. Mentok-mentok kalaupun harus buka portfolio itu mungkin per kuartal atau tiap kali ada market crash gitulah. Itu lebih bagus. Ya, Ya, mmm, nah pertanyaannya, dengan portfolio sekarang mohon feedback-nya. Apakah dengan portfolio sekarang saya bisa DCA gitu tiap bulan dan ditinggal tanpa terus-terusan mantengin atau utak-atik portfolio? oke. Mungkin tutorial rebalancing juga, kapan dan gimana? Apalagi sekarang sedang ada apa ya semacam berita tentang market crash apa segala macam, AI bubble, bla bla bla. Ya, betul. Oke, gini. Um, Kamu sebenarnya udah punya uh, ibaratnya plus satu dibanding orang lain. Kamu punya yang namanya kesadaran diri. Nah ini orang banyak yang nggak punya. Kamu udah punya kesadaran diri bahwa kamu adalah seorang investor yang pasif, bukan yang aktif. Ya. Jadi kalau filosofi yang gue selalu ajarin, lu antara pilih, antara lu mau jadi enterprising investor, lu mau jadi investor yang belajar atau enggak. Investasi itu harus, tapi nggak semua orang harus ngerti karena memang sudah udah canggih. Zaman sekarang udah ada instrumen-instrumennya untuk orang yang nggak mau ngerti dan mau punya kepemilikan gitu. Kamu kalau dari segi profil kamu, kamu lebih baik apa nonton dan baca buku dan belajar yang lain dibanding belajar investasi. Udah pasti jawabannya kamu ke index fund semuanya. Karena kenapa? Ketika kamu beli BCA, kamu harus lihat ya. Oh BCA ini kuartal ini non performing loan-nya naik atau turun ya? Bulan ini apakah dia punya KPR itu menyusut ya? Consumer kreditnya seperti apa? Corporate kreditnya seperti apa? Apa sih yang dilakukan sama direksinya? Sama dengan Apple gitu. Apakah dia akan strateginya gimana nih? Oh, kalau dia kan gampang strateginya, tinggal bikin iPhone baru terus gitu. Orang pasti beli terus gitu. Perusahaan paling sederhana itu Apple. Tapi kamu harus ngerti gitu loh. Oh, kuartal ini Apple akan seperti apa sih gitu. Strateginya dia akan seperti apa. Kalau kamu nggak punya waktu di situ, alangkah baiknya untuk kamu berinvestasi secara pasif gitu. Kamu pakai yang namanya index fund. Kan kayak kamu bilang tadi, kamu udah ada S&P 500 kan?
udah kamu stick di sana. Nah, Indonesia itu market yang sangat tidak efisien. Artinya apa? Ada peluang untuk bikin uang di market Indonesia. Tapi itu untuk orang yang belajar. Kalau orang yang nggak bisa belajar, kamu pasti nggak akan bisa bikin uang di Indonesia. Kalau kamu berinvestasi di IHSG gitu kan, ya, kamu pasti ujungnya bangkrut gitu. Kalau kamu beli indeksnya Indonesia. Jadi Indonesia kamu harus stock picking, kamu harus lihat gitu. Jadi kalau kamu jadi performer di Singapura, passion kamu bukan di investasi, kamu tidak ada ketertarikan jadi seorang investor, ya kamu masukin duit kamu di S&P aja gitu loh. Pembagiannya udah bagus, Ya. sudah luar biasa gitu. Kamu udah punya bonds yang oke. Cuman ya kalau saya jadi kamu juga bondsnya saya indeksin juga gitu semuanya. Kan di luar negeri juga ada tuh, ya. Ada ETF-nya. Ini bisa pakai banyak lah, bisa pakai FU atau S&P, SPY, ya. BlackRock punya, pakai ini. Jadi kamu cuma beli satu ticker, kamu mau tinggal kan? Nah ini juga sama nih, ini Ya. pakai US Treasury, kamu pakai SGOV. Pakai 3 ETF, jadi namanya 3 fund portfolio. Oh, Jadi kamu punya duit nih, iya. langsung 40, 20, enak nggak tuh tidurnya? Enak. Jadi pertama sekarang Ya. dijual dulu, tapi biar meminimize regret kamu jualnya dari yang untung dulu, Apple-nya kamu jual. Terus misalnya kalau biasanya kamu offload-nya dalam waktu 2 bulan lah, jangan langsung kamu jedek offload, ntar dia naik dikit kamu ada apa, di rebalance-nya pakai waktu gitu. Jadi dalam waktu 2 bulan Ya. kamu bersihin ketiga fund begini. Oke. Dan Singapura banyak akses juga sebenarnya kan, kamu bisa pakai bank di sana juga bisa. ya, sebenarnya soal itu juga Bro Tim, karena di saya mungkin masih kena ini ya, apa namanya, home bias ya. Jadi banyak Ya, emergency fund saya masih dirupiahkan gitu. Karena saya juga mikir sewaktu-waktu kalau misalkan PHK atau apa, amit-amit itu pulang gimana gitu. kamu kerja ada bank di Em, Singapura kan? ada bank di Singapura. Apa yang bikin kamu mikir Nah, bank di Indonesia lebih aman dibanding bank di Singapura? Emergency kamu harusnya di Singapura itu bukan di sini. Iya kan? iya, soalnya saya perlu ada izin tinggal kan untuk kalau misalkan tinggal di Singapura. Jadi saya mikir kalau misalkan harus pulang gitu aja sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Emergency Ya. fund kamu di RDPU Indonesia nggak masalah kok. Gitu. Atau kita simpelin nih, kamu pakai RDPU aja gitu. Oke? Nah, saya sebenarnya juga punya ini Bro Tim, pingin menyentuh financial freedom juga. Mungkin dalam Ya. 10 sampai 12 tahun. Angka psikologis kami ada di saya dan istri ada di 40 juta per bulan sebenarnya. Ya. Karena saya juga pengen punya kebebasan finansial untuk bisa mengejar Ya. mimpi saya, mungkin jadi performer atau aktor atau filmmaker di Indonesia, tapi Ya. juga tanpa mengorbankan kewajiban saya sebagai suami yang menafkahi gitu. Oke. Makanya saya mikir realistis nggak ya, mungkin dalam 10 tahun kami bisa nyentuh angka 40 juta per bulan itu, ya, dan bisa FIRE atau mungkin lebih banyak atau FI yang depan ya, karena nggak mau retire juga sih, financial Jadi independence financial aja. independence saya nggak mau apa retire early-nya nggak mau ya. Kamu pertama kali belajar tentang keuangan dari mana? Karena kamu lumayan ngerti nih sebagai performer. Dari Broadbean jujur. Oh, oke. Iya, saya sempat member TU juga. Oke. Dan Bagus sekali soalnya saya kamu suka. punya portfolio ini rapih. Dan yang kamu pick juga bagus-bagus gitu loh. Iya, dulu jujur karena juga sempet kena mental dulu ya Bro Tim, tahun 2021 mungkin ya, awal-awal tahu Bitcoin lagi naik, terus kemudian wah gampang banget ya cari duit, jadi masuk-masuk, pas masukin market crash udah buyar, saya sempat Buyar hiatus langsung dulu ya. lama, kayak aduh kena mental itu dulu. Tapi sejak itu saya akhirnya belajar. Ya. Jadi kamu mau financial independent FI aja ya, RE-nya nggak tahu ya, Ya. RE-nya nggak ya. Jadi FI kamu kan, kamu tadi bilang 40 juta ya per bulannya. Ya. Kita berarti hitung sederhana kali 12 tahunannya dikali 25 ya, 4% rule kita pakai ya di sini ya. Kamu pensiun di angka 12 miliar. Dan sedangkan kamu bisa nabung berarti 41 juta per bulan. Dengan angka segini kamu bisa mendapatkan dalam 12,5 tahun. Ekspektasi CAGR-nya 10% ya. Ya kamu kerja lagi, 12,5 tahun lah. Dengan pendapatan yang sama,
kamu punya 12M, 12M-nya kamu bagi 2, nanti kamu bikin begini aja, 12M-nya begini lagi gitu loh. Udah, habis itu kamu withdraw 4%, terus kamu terserah mau jadi aktor atau apa. Performernya di mana kamu? Universal Studio berarti. Oh, di Universal Studio. Di mananya? Macam-macam sih, karena kita punya role beda-beda. Nggak, kamu Setiap itu. performer yang stun yang di apa Westworld-nya atau di mana? Bukan. Macam-macam, ada di Dinosaurs, Oke. dancing, hosting, ya. Oke. Istri juga di Singapura berarti? Istri juga di Singapura, makanya dia lagi hustle juga. Fashion kami berdua di art industry lah, cukup Oke. fragile sebenarnya kalau dua-duanya bareng. Makanya saya yang milih untuk saya stay untuk dapat Oke. pendapatan yang tempatnya. Ya. Berarti mungkin kita pernah ketemu itu kalau dulu gue sering ke sana. Kadang gue kalau gabut ke Singapura suka ke sana gitu. Iya, boleh berarti nanti kita juga janjian. Oke. Semoga terjawab ya. Ya, terima kasih. Sorry, by the way, terakhir kalau Ya. boleh, berarti yang biasanya orang kalau udah nyentuh nih angka untuk financial freedom-nya, Iya. biasanya gimana sih? Might sound like a stupid question, tapi Oh enggak, pertanyaan bagus apakah kok itu. mereka liquidate semuanya kemudian all in ke bonds yang ngasih 6,56% per tahun, atau Enggak. Jadi dibagi dijual tetap satu-satu? sama. Jawabannya tetap sama karena gini, ketika kamu balikin ke bond semua, kamu kadang nggak bisa withdraw 4%-nya. Itu bagus banget tuh pertanyaan kamu. Itu banyak yang nggak ngerti caranya. Diapain kan? Maksudnya pensiunnya diapain gitu kan? Ya. Biasanya kalau dibagi 2, ini yang sederhana bagi 2 ya. Jadi kan itu karena itu 4% ya. Ini yield dari bonds-nya yang ditarik. Dari bonds. Dan biasanya kalau misalnya di family office yang udah besar, mereka tetap ngelihat marketnya sih. Jadi mereka kadang kalau lagi jelek banget nggak di-withdraw. Ngerti nggak? Karena kalau kamu beli di S&P ya, karena ada waktunya 20% kamu kena drawdown setiap 3,5-4 tahun kan. Nah itu di drawdown dari partial bonds-nya gitu, bukan dari equity-nya. Equity-nya nggak pernah disentuh biasanya. Strategi gitu. Oh, oke. Jadi dari porsi bonds-nya. Cuman kan kadang kalau kayak gitu kamu juga nggak narik 4%-nya juga. Biasa kadang ada orang narik 2% bahkan, ngerti nggak? Misalnya oke, kamu emang nggak lagi spending segitu, kamu narik 2% kan nggak harus jadi aturan gitu loh 4% itu. Cuman angkanya gini, dengan pengeluaran kamu tadi, kamu jadi performer, kamu punya 12M di investment, udah selesai hidup kamu. Gitu. Siap. Oke, sudah terjawab semua. Oke. Thank you. Semoga terjawab Thank you, ya. Bro Tim. Oke. Terima kasih.